Halo, bilioner cerdas, kembali dengan platform Cerdas Kripto. Di sini yang akan membagikan berita-berita terupdate, analisa, dan juga airdrop yang bisa kamu semua bisa nikmati. Dan ada juga info penting, sedikit pelajaran yang bisa kita nikmati hari ini. Baik, berita pertama dari Crypto Globe. Cardano, Crypto Exchange Kraken memanggil Cardano dengan ISO Warrior dan menguji desain dan nilainya. Artikel ini membahas sorotan dari laporan komprehensif yang baru-baru ini dirilis tentang lapisan 1 blockchain Cardano oleh Kraken Intelligence, cabang penelitian pertukaran kripto Kraken. Laporan penelitian Kraken setebal 42 halaman yang sangat mengesankan yang berjudul Cardano, generasi baru dalam desain platform kontrak pintar, dirilis beberapa hari yang lalu. Setelah pendahuluan, laporan membahas teknologi ekosistem Web3 dan pertumbuhan dan adopsi jaringan. Untuk Cardano, tim di LOG tertarik oleh fitur dan manfaat model UTXO, tetapi mereka juga mempertahankan fungsionalitas kontrak pintar Ethereum yang dapat diprogram. Oleh karena itu, Cardano mengimplementasikan model extended UTXO yang merupakan perpanjangan dari model UTXO Bitcoin yang memfasilitasi penggunaan kontrak pintar. Cardano mengadopsi Haskell dalam upaya untuk membangun produk dengan keunggulan tak tertandingi dalam keandalan dan keamanan, dan untuk memposisikan dirinya sebagai solusi yang layak untuk infrastruktur keuangan global tingkat institusional. Sementara ruang blockchain tampaknya jenuh dengan platform kontrak pintar layer 1. Pendekatan filosofi Cardano cukup unik dibandingkan dengan rekan L1 yang dapat memberikan Cardano keunggulan kompetitif jika pengembang terbukti berhasil. Dengan tujuan yang ambisius, Cardano menyadari perlunya infrastruktur mereka untuk berjalan dengan benar. Saat pertama kali dijalankan, ini berbeda dengan filosofi luncurkan sekarang, perbaiki saat kita mulai, yang diterapkan oleh banyak tim pengembang Silicon Valley. Cardano pada dasarnya unik di antara sebagian besar rekan-rekannya, terutama karena desainnya sangat mencerminkan versi Bitcoin berbasis point of stake, kontrak pintar yang diaktifkan karena desain protokol dasarnya dan model akuntansi daripada iterasi pada Ethereum. Cardano melihat perpanjangan besar dalam adopsi mulai akhir 2020 dan sepanjang 2021. Cardano mengalami pertumbuhan eksponensial hampir setiap metrik adopsi yang terdaftar, baik on-chain maupun off-chain. Sekarang ada hampir 3 juta dompet, pertumbuhan tahunan 1348% di jaringan, dan lebih dari 1 juta dompet yang didelegasikan. Tahun lalu melihat munculnya sejumlah besar layer 1 membanjiri industri, tetapi kombinasi unik dari fitur Cardano termasuk protokol Ouroboros yang menggabungkan Proof of Stake dengan konsensus gaya Nakamoto, model EUTXO basis Haskell, fokus komunitas, desain ramah delegator, dan tokenomics seperti Bitcoin membedakan di antara rekan-rekannya. Ke depan, sebagian besar kegembiraan seputar Cardano didasarkan pada peluncuran di apps yang berkelanjutan, dan sebagian besar upaya IOG pada tahun 2022 difokuskan pada peningkatan penskalan dan kinerja jaringan, serta peluncuran infrastruktur pendukung untuk pengembang. Secara khusus, Hydra diharapkan dapat diimplementasikan sebagian dan dapat digunakan untuk memungkinkan transaksi mikro. Juga rilis beta mainnet Milkomeda diharapkan untuk ditayangkan, memberikan Cardano kemampuan EVM. Jika semuanya berjalan dengan baik, 2022 bisa menjadi tahun yang menyenangkan bagi prajurit ICO ini. Berita dari bitcoinis.com. Bitcoin untuk pengemudi truk, kampanye yang dapat membuat GoFundMe tidak relevan. GoFund Yourself menggunakan Bitcoin. Slogan ini telah menjadi inti dari kampanye yang baru-baru ini diluncurkan di Telecoin, platform crowdfunding yang didukung oleh BTC dan jaringan kilat solusi pembayaran lapisan kedua, yang menawarkan biaya 0% kepada penggunanya, plugin situs webnya sendiri, dan perangkat lunak mode pendamping. Penyelenggaraan Freedom Convoy 2022, sebuah kampanye untuk mendukung pengemudi truk yang berbasis di Kanada yang memprotes COVID-19 dan mandat vaksinasi pemerintah mereka, mempelajari pelajaran ini dengan cara yang sulit. Lebih dari 50.000 pengemudi truk berkumpul untuk berkendara ke Ottawa sambil meluncurkan kampanye GoFundMe untuk mendukung tujuan mereka. Penyelenggara turun ke Telecon dan meluncurkan Bitcoin untuk pengemudi truk untuk mendukung konvoi kebebasan mereka dengan pesan berikut. Mereka meminta dan membantu mengumpulkan uang untuk bekerja keras. Komunitas Bitcoin Kanada ingin memiliki titik akses keuangan kedua untuk Freedom Convoy 2022. Infrastruktur keuangan lama terkadang dapat dipolitisasi dan ditekan, sedangkan Bitcoin adalah metode komunikasi nilai yang benar-benar tahan sensor
Jangan biarkan suara Anda dibungkam dan jangan biarkan kedaulatan finansial Anda diinjak-injak. Presentasi penting dari donasi diselesaikan menggunakan Bitcoin Lightning Network. Ini telah diterjemahkan dalam ledakan transaksi pada selisih lapisan kedua ini menurut pegangan kampanyenya. Pejabat pemerintah menyebut tindakan tersebut sebagai penipuan. Meskipun platform telah menyederhanakan prosesnya, kerugiannya sudah terjadi. Pendukung Bitcoin, Mary Ben menulis yang berikut ini di blognya, edisi 1157. Langkah oleh GoFundMe dan pemerintah Kanada ini merupakan dukungan luar biasa terhadap Bitcoin dan alasannya. Fakta bahwa GoFundMe memiliki kekuatan untuk secara sepihak membekukan $9 juta dana yang di crowdsource untuk tujuan yang sama menunjukkan bahwa pihak ketiga yang terpusat adalah lubang keamanan yang menganga yang diisi oleh Bitcoin. Jika pemerintah memutuskan mereka tidak menyukai gerakan tertentu, mereka dapat menggunakan pengaruhnya untuk menekan perusahaan agar menekan gerakan itu melakukan hal-hal tertentu. Pada waktu PRSBTC diperdagangkan pada $41.574 dengan kenaikan moderat pada grafik harian. Berikutnya dari Zai Crypto. Dogecoin akan memperbaiki internet dengan menjadi jaringan mikrotransaksi standar. Disampaikan oleh co-kreator Doge, Billy Marcos. Dogecoin, mata uang kripto meme yang berusaha menjadi metode pembayaran global, dalam beberapa tahun terakhir telah digunakan terutama sebagai alat tip digital untuk mengirim sejumlah kecil nilai. Karena Internet of Things terus mendapatkan daya tarik, ada permintaan yang meningkat untuk pembayaran kecil waktu nyata dengan biaya transaksi rendah. Menurut Marcus yang menggunakan Satoshi Nakamoto di Twitter, Dogecoin akan memperbaiki internet. Dalam tweet 4 Februari yang mengatakan cryptocurrency akan menjadi platform transaksi mikro standar dunia. Pada bulan Mei, CEO Tesla dan SpaceX, yaitu Elon Musk, menegaskan bahwa Dogecoin akan dengan tangan ke bawah mengalahkan Bitcoin jika mempercepat waktu blok dan ukuran blok sebesar 10 kali dan menurunkan biaya sebesar 100 kali. Sepanjang tahun 2021, Musk adalah salah satu pendukung setia Dogecoin dan tweetnya yang sering mendorong harga Doge lebih tinggi. Dogecoin juga menemukan pengawal terkemuka di pemilik Dallas Mavericks, Mark Cuban dan AMC Theater. Selama 24 jam terakhir, harga Dogecoin telah mengalami pemulihan 7,57%, merebut kembali level dukungan $0,15. Cryptocurrency telah bagaimanapun menelusuri kembali sedikit ke $0,1493 pada saat publikasi. Dogecoin menetapkan harga tertinggi seumur hidup $0,731578 pada 8 Mei 2021, namun puncak itu tidak akan bertahan lama. Marcus juga mengomentari ini menunjukkan bahwa godaan dengan 73 sen cukup berumur pendek. Berikutnya dari You Today, 18,8 juta SIP terbakar dalam 24 jam terakhir, tetapi lebih banyak lagi yang akan hilang dalam 10 hari, menurut data Etherscan. Dalam 24 jam terakhir, hampir 19 juta SIP dihancurkan, tetapi lebih banyak lagi yang akan dibakar saat Saint Valentine. Berbagai kelompok di dalam komunitas SIP 10 transaksi untuk membakar jumlah kripto ini. Saat ini 41,0302% dari keseluruhan SIP dari awal 1 kuadriliun pasukan telah dibakar. Dalam 9 hari pada 14 Februari, pesta pembakaran SIP reguler lainnya yang diselenggarakan oleh label rekaman kripto Bigger Entertainment berlangsung di YouTube. Peristiwa serupa sebelumnya terjadi pada 26 Desember ketika 239 juta token SIP dibakar. Di Saint Valentine, lebih banyak lagi Shiba Inu yang bisa dihancurkan, tulis pendiri Bigger Entertainment, Stephen Cooper di Twitternya. Sebelumnya ia memposting tweet yang mengundang anggota tentara SIP untuk bergabung dengan membeli tiket untuk mengikuti acara tersebut seharga $5. Semua uang terkumpul akan digunakan untuk membeli SIP yang nantinya akan dibakar, menurut Cooper. Namun kali ini ada satu perbedaan yang aneh dari pesta pembakaran sebelumnya, kata Cooper. Sekarang anggota komunitas SIP akan membakar SIP hanya dengan menonton video langsung di YouTube. Namun kali ini ada satu perbedaan yang aneh dari pesta pembakaran sebelumnya, kata Cooper. Sekarang anggota komunitas SIP akan membakar SIP hanya dengan menonton video langsung di YouTube. Ini akan menjadi pesta pembakaran pertama di mana Anda membakar SIP hanya dengan mendengarkan. Jadi pastikan untuk menandai kalender Anda untuk 14 Februari pukul 2 siang waktu setempat. Berikutnya dari Bain Crypto. Indikator pembalikan pasar menunjukkan pasar bullish untuk pertama kalinya sejak November. Berikut analisa dari Real Plancy yang telah menerbitkan indikator pembalikan pasar yang dia buat. Hari ini indikator telah berubah menjadi hijau, menunjukkan awal tren naik yang mengklaim bahwa itu memiliki kinerja tinggi selama 10 tahun aksi harga historis. Analisis Sonchen adalah tempat pengujian bagi banyak pengamat pasar cryptocurrency yang cerdas dan sensitif secara matematis.
Bidang analisis teknis yang relatif baru ini berkembang pesat, memberikan banyak pelengkap tentang apa yang terjadi di jaringan blockchain. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama mari kita lihat aksi Bitcoin. Cryptocurrency terbesar mencapai all-time high $69.000 pada 10 November 2021, kemudian memulai tren penurunan yang berlanjut hingga hari ini. Sebagai akibat dari penurunan ini, BTC kehilangan 52% dari nilainya dan mencatat titik terendah $32.950 pada 24 Januari 2022. Tindakan harga menghormati indikator tren super harian merah dan garis resistensi biru yang turun. Selain itu, analisis mengklaim bahwa indikator pembalikan pasar memiliki kinerja yang kuat pada berbagai kerangka waktu dari 10 tahun sebelumnya. Dalam komentarnya, ia menambahkan bahwa ia menganalisis kombinasi yang berbeda untuk lebih dari 50 indikator. Namun dia tidak mengungkapkan di Twitter tiga indikator mana yang akhirnya berhasil menjadi alat barunya. Bagaimanapun, indikator pembalikan pasar asli yang pertama kali diterbitkan kemarin terlihat sebagai berikut. Penafsirannya sangat sederhana. Jika garis indikator menembus di atas 50, ini menandakan awal dari tren naik. Jika tembus di bawah 50, ini adalah tanda dimulainya tren turun. Dengan kata lainnya menyarankan untuk bergabung dengan pasar, yaitu mau posisi beli setelah melewati di atas garis 50. Jika turun di bawah garis 50, ini menyarankan untuk keluar dari pasar, yaitu dengan mengambil posisi short. Penulis mengakui bahwa ini terjadi ketika harga Bitcoin masih berada di level $36.575. Namun keterlambatan dalam mempublikasikan tweet itu karena kurangnya konfirmasi, karena salah satu indikator yang disertakan dalam alat tidak diperbarui hingga pagi hari. Pada akhir minggu lalu, kenaikan Bitcoin menjadi lebih dari $40.000 memungkinkan mata uang kripto untuk akhirnya keluar dari garis tren turun panjang jangka panjangnya, dan indikator teknis memberikan sinyal dimulainya tren naik. Konfirmasi tambahan dari skenario bullish adalah indikator pembalikan pasar yang baru diterbitkan berdasarkan data on-chain. Meskipun demikian, masih banyak level resistensi di depan BTC dan tanpa menembusnya, tidak mungkin untuk membicarakan dimulainya kembali tren naik jangka panjang. Pembahasan dari Crypto Briefing. Kesempatan kali ini Crypto Briefing memberikan panduan untuk pemula, itu bagaimana menjadi layak untuk token airdrops. Panduan pemula. Proyek kripto sering mendistribusikan token ke pengguna khusus melalui airdrop. Token airdrop memiliki persyaratan kelayakan berbeda, meneliti protokol baru, dan menjadi aktif di DeFi, NFT, dan di berbagai ekosistem. Layer 1 adalah cara terbaik untuk memenuhi syarat untuk airdrop. Crypto Briefing membagikan daftar tip dan trik untuk para pencari airdrop. Ya, sebagaimana yang kita biasa nikmati, di Cerdas Kripto selalu mengusahakan memberikan informasi terbaru melalui airdrop. Mudah-mudahan tips yang disampaikan oleh Crypto Briefing berikut ini bisa menjadi salah satu bantuan untuk rekan-rekan billionaire cerdas untuk bisa mengambil airdrop mana yang cocok untuk billionaire cerdas sekalian. Pertama, memahami kripto. Selama beberapa tahun terakhir, airdrops atau pembagian token gratis telah menjadi kejadian umum di seluruh ekosistem kripto. Sederhananya, airdrop melibatkan pendistribusian token kripto secara gratis kepada pengguna awal aplikasi terdesentralisasi, layanan blockchain, atau pengguna cryptocurrency lainnya. Token yang dijatuhkan melalui udara biasanya digunakan untuk tata kelola protokol dan untuk utilitas dalam satu aplikasi. Artikel ini berfokus pada berbagai strategi terbaik agar memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop. Yang berikutnya adalah mencari potensi airdrop. Salah satu cara untuk meningkatkan peluang menerima token gratis adalah dengan mencari potensi airdrop. Pengguna dapat mulai dengan menemukan proyek terkenal yang tidak memiliki token, tetapi dapat dibuat di masa mendatang. Seringkali proyek meninggalkan petunjuk yang menunjukkan bahwa mereka mungkin akan menjatuhkan token di masa mendatang. Proyek sering mengalokasikan 5 hingga 10% dari pasukan token mereka ke pengguna awal selama acara pembuatan token. Yang berikutnya adalah dukung proyek kripto baru. Selain mencari proyek, satu strategi efektif untuk meningkatkan peluang menerima hadiah airdrop adalah dengan aktif menggunakan proyek di blockchain seperti Ethereum, Solana, Phantom, Avalanche, dan Cosmos. Sementara banyak airdrop tersebar hingga saat ini telah terjadi, Ethereum tenggelam dalam ekosistem lain dan bereksperimen dengan teknologi sebanyak mungkin hanya akan meningkatkan peluang pembayaran di masa depan. Tips berikutnya adalah menjadi aktif untuk memenuhi kriteria kelayakan yang kompleks. Meskipun menjadi pengguna awal protokol baru adalah langkah pertama untuk menerima potensi airdrop, membuat hanya 1 atau 2 transaksi mungkin tidak cukup untuk memenuhi syarat. Beberapa bulan terakhir, banyak proyek telah menggunakan persyaratan kelayakan yang ketat. Airdrop November 2021, para swap dibatasi untuk pengguna yang telah melakukan setidaknya 5 swap, dan sebagian besar ditunjukkan kepada pengguna yang telah menggunakan aplikasi
di lebih dari satu blockchain. Pekan lalu, CoSwap, agregator pertukaran terdesentralisasi lainnya di Ethereum, mengumumkan bahwa airdrop-nya akan ditujukan untuk para pedagang yang telah bertransaksi dengan volume minimum $1.000 di setidaknya 3 perdagangan. Berikutnya adalah pergi ke Ethereum untuk airdrop bernilai tinggi. Dari semua blockchain layer 1 dengan ekosistem DeFi dan NFT aktif, Ethereum secara historis menjadi jaringan terbaik untuk airdrop paling menguntungkan dari jarak tertentu. Uniswap, OneInch, DDEX, Ethereum Name Service, Paraswap, dan proyek lainnya semuanya mendistribusikan token senilai setidaknya $1.000 per pengguna ketika mereka mengirimkan token mereka ke jaringan, dan dalam beberapa kasus hadiahnya jauh lebih tinggi. Sampai saat ini, airdrop yang menguntungkan seperti itu lebih sulit didapat pada blockchain layer 1 alternatif seperti Solana, Avalanche, Phantom, dan Polygon, di mana biaya transaksi jauh lebih murah daripada Ethereum. Nilai airdrop di jaringan selain Ethereum seringkali terdilusi karena banyaknya jumlah dompet pengguna yang berinteraksi di jaringan tersebut. Plus banyak proyek di blockchain selain Ethereum memilih untuk menyimpan token mereka untuk penambangan likuiditas dan program insentif lainnya. Tips berikutnya adalah dapatkan untuk Grips dengan NFTs. Mencetak, membeli, dan menahan NFT adalah strategi teratas lainnya untuk mendapatkan airdrop. Banyak penggemar kripto berspekulasi bahwa koleksi NFT dapat meluncurkan token tata kelola di masa depan. Bored Ape Cloud misalnya telah mengkonfirmasi rencana untuk meluncurkan token. Memegang NFT yang tepat juga dapat memberikan hak kepada pemegang NFT baru. Bored Ape Yacht Club mengirimkan NFT dan serumutan Bored Ape Kennel Club kepada pemegang Bored Ape. Sementara koleksi lain seperti Cool Cats dan Damien Hirst The Currency juga memberikan NFT baru kepada pemegang dan menjaga komunitas mereka tetap terlibat. Yang berikutnya adalah staking token. Untuk pengguna yang memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop hanya dengan memegang dan bertaruhkan token, ekosistem Cosmos mungkin menjadi salah satu tempat terbaik untuk memulai. Di Cosmos, banyak proyek mendistribusikan token ke pemangku pemilikan Atom. Kiat terakhir, setiap token airdrop berbeda dengan kriteria kelayakannya yang membawa tingkat ketidakpastian pada persamaan. Bahkan pengguna aktif seringkali dikeluarkan dari daftar akhir alamat yang memenuhi syarat. Airdrop yang dirumorkan juga seringkali sangat spekulatif. Selain itu, beberapa token yang dijatuhkan melalui udara memiliki sedikit atau tidak ada nilai pasar di perdagangan, jadi mungkin tidak ada layak untuk mengklaimnya setelah memperhatikan biaya transaksi. Berburu token airdrop membutuhkan usaha, namun bagi mereka yang bersedia bekerja dan bereksperimen di seluruh ekosistem kripto, imbalannya bisa sangat besar. Sekian analisa dan sedikit tips untuk kita dapat menikmati airdrop. Nah, untuk bisa memakainya, berikut saya akan sampaikan beberapa airdrop giveaway yang bisa kita coba hari ini. Pertama dari Harcox Finance yang akan memberikan hadiah 10.000 token HF. Beritanya sudah ada di Quora dan Investing. Tanggal distribusi 3 Maret 2022. Tinggal mengikuti tugas dari bot airdrop dari halaman yang tersedia. Untuk peserta yang valid ada 100 token. Berikutnya dari airdrop Upfake ada 10.000 token yang diberikan. Beritanya sudah masuk take audit dan aktif. Tanggal distribusi 1 Maret 2022. Tinggal ikuti halaman airdrop yang tersedia dan siapkan alamat BSC Anda. Berikutnya dari Exalt Coin. Airdrop Exalt Coin hadir $15 dalam bentuk token. Penutupan 14 Februari 2022 dan distribusi 28 Februari 2022. Tinggal klik halaman yang tersedia di cerdascrypto.finance.blog dan siapkan alamat BSC Anda. Berikutnya adalah Survive. Survive menawarkan 1 miliar surf untuk para pencari airdrop. Tinggal mengikuti halaman airdrop yang tersedia. Ikuti Telegram, Twitter, dan beberapa tugas yang diberikan. Berikutnya adalah Warriors Land. Warriors Land memberikan 100 WLF yang akan berakhir pada 15 Februari. Tinggal klik halaman airdrop yang tersedia. Sekian berita, analisa, dan juga airdrop yang bisa benar-benar cerdas nikmati. Semoga bermanfaat. Salam cerdas kripto.